Jadi dia itu menjadi hukum tertulis. Lapar banget ini, mau beli makanan di mana nih? Kemudian oke, sudah mau disebut. Nah, kemudian kita lihat di sini dulu itu ya, pada saat Romawi Timur ya, ketika kaisarnya bernama Justitianus ya, kodifikasi yang dilakukan oleh Kaisar Justitianus di era Romawi itu disebut dengan Corpus Iuris Civilis. Nah, inilah ya cikal bakal BW kita ya, Corpus Iuris Civilis, atau disebut juga sebagai Corpus Iuris Civilis Justitianus ya. Nah, karena merupakan hasil karya dari Kaisar Justitianus. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus pahamin ini ya. Jadi ini ya cikal bakal dari hukum ya yang berkembang di Indonesia, terutama hukum perdata ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ini menarik ini ya. Setelah kodifikasi hukum yang di Romawi itu ya, khususnya tadi hukum perdata ya, Corpus apa namanya? Corpus Ius Civilis ya, atau disebut juga Corpus Ius Civilis Justitianus ya, karena dibuat ya oleh Kaisar Justitianus di Romawi ya. Romawi mana? Romawi Timur ya. Ya, Pak. Romawi Timur ya. Ini luar nanti minimal teman-teman punya pemahaman lah ya. Jadi paham hukum kita ini asal dari sini. Bukan berarti hukumnya udah bagus, bukan. Yang penting kita tahu dulu ya historinya ya, dari situ kita tahu kelemahannya di mana gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Ya bagaimana nanti caranya masuk nanti kita lihat ya. Nah, kemudian tadi ya kodifikasi hukum yang di Romawi Timur ini ya masuk ke negara Eropa Barat ya melalui teori resepsi. Nanti kita lihat di teori resepsi ini. Ya, apa yang dimaksud dengan teori resepsi ini? Artinya peninjauan dan penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau. Jadi ini semacam nanti kita lihat lah ya. Jadi perlu dipahami dulu artinya adalah penerimaan kembali lah gitu ya. Penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau. Nah, bagaimana tekniknya, fase-fasenya di teori resepsi ini sehingga tadi hukum Romawi ya, yang juga tadi hukum Romawi tadi masuk ke dalam Eropa. Kita lihat pertama ya disebut dengan teori resepsi ya. Pertama teori resepsi pada fase ini ya. Ini fase pertama ya. Sarjana Eropa Barat menggali ya. Jadi ada kesadaran tadi ya, misalnya karena ada perintah dari Kaisar Jerman ya, Wilhelm II untuk mencari ya justifikasi tentang negara ya kan, tentang kekuasaan. Maka sarjana-sarjana Eropa Barat pada saat itu salah satu menggali pelajaran-pelajaran dari hukum Romawi kuno ya, hukum Romawi kuno ya. Dan ternyata mereka menerimanya dan menganggap bahwa hukum Romawi itu lebih tinggi dan dari hukum-hukum di negara barat. Selanjutnya ya, para mahasiswa tadi yang menggali hukum Romawi ya, mereka mempelajarinya langsung ke negara Romawi ya. Nah, kemudian mempelajarinya ya dan kembali ke negara masing-masing. Jadi di sini ada penggalian teori ya. Nah, ini fase pertama ya, teorise resepsi. Jadi semacam penggalian teori ya. Nah, ini yang pertama, nanti teman-teman bisa catat ini. Yang kedua ya, praktek ya. Nah, melakukan praktek dari teorinya tadi ya. Jadi setelah mereka sarjana-sarjana ini ya mendapatkan jabatan kembali ke negaranya ya, mereka memperoleh ilmu dari sana, mendapatkan jabatan ya. Nah, lalu mereka melakukan praktek pada jabatannya ini secara langsung. Misalnya ketika mereka menjadi hakim ya, administrasi ya, atau penegak hukum ya, nah, mereka menggunakan dasar-dasar teori dari hukum Romawi. Nah, inilah fase kedua. Fase berikutnya, fase ketiga, yaitu di mana hukum Romawi ini ya diajarkan di fakultas-fakultas hukum ya, diajarkan di fakultas-fakultas hukum. Nah, itulah juga yang kita rasakan ya, makanya kemudian hukum Romawi juga masuk ke Indonesia. Salah satunya memang sejak awal diajarkan di fakultas hukum kita gitu ya, diajarkan gitu ya. Nah, begitu pula yang terjadi di awal-awal berkembangnya kodifikasi ius civilis tadi ya. Fase ketiganya adalah diajarkannya di
kepada mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas atau perguruan tinggi ya. Dengan demikian para mahasiswa ya, walaupun mereka tidak datang ke Romawi, tapi karena diajarkan di kampusnya ya, di universitasnya, mereka ya menyerap pelajaran itu ya, dan secara ilmiah ya, dan diterapkan di negara masing-masing ya, gitu ya. Dan terakhir ya, dengan melakukan positivisme ya, atau menuangkannya ya ke dalam hukum positif ya di negara masing-masing. Maka salah satu hasilnya ya, outputnya adalah lahirnya yang disebut Kode Sipil Napoleon. Ini di negara Prancis ya, Napoleon ya, bacanya Napoleon ya, Bonaparte ya. Di mana isinya 90% adalah hukum Romawi. Jadi kalau kita tanya Kode Sipil Napoleon itu apa? Ya isinya hukum Romawi ya, 90% isinya hukum Romawi. Dan ternyata iya dapat diterima ya pada saat itu di negara Prancis ya, di negara Prancis yang kita tahu bahwa Prancis memiliki kekuasaan yang sangat luas pada saat itu ya, sehingga mempengaruhi negara-negara yang dijajah ya atau dikuasai oleh Prancis, termasuk salah satunya adalah Belanda ya. Nah, lanjut lagi. Nah, kemudian di abad ke-19 tadi ya, salah satu sarjana Jerman ya bernama George Jelinek tadi yang sudah saya sampaikan, membahas tentang teori ilmu negara. Nah, inilah cikal bakal ilmu negara yang akan kita bahas, kita pelajari ya, mungkin sekitar 5 atau 7 pertemuan ya. Dan dia sudah bersifat ilmu yang sistematis ya. Jadi nanti ada sistematikanya ya di dalam buku Allgemeine Staatslehre ya. Allgemeine Staatslehre yang artinya ilmu negara umum ya. Jadi ini Allgemeine Staatslehre ini ilmu negara umum ya, terjemahannya ini bahasa Belanda ya, bahasa Jerman ya, karena George Jelinek itu dari Jerman ya. Jerman ya, Jejer Kauman, bukan Jerman asli ini ya. Jadi dia dari Berlin ya, dia guru besar di University Heidelberg ya. Nah, kemudian dia disebut juga sebagai bapak ilmu negara ya, karena orang yang pertama kali ya menyelidiki dan membahas ilmu pengetahuan tentang negara secara menyeluruh dan sistematis. Kita lihat sistematikanya seperti apa ya. Kemudian teorinya juga dianggap sebagai penutup masa lampau ya. Jadi pangkal tolak ya, dan menjadi pangkal tolak bagi peninjauan atau penelitian ya, atau riset ya lebih lanjut terhadap teori ilmu negara ya. Hal ini karena ia telah menggunakan teori-teori baru dalam bukunya. Jadi ada banyak nanti teori-teori baru yang akan kita lihat ya sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya sebelum Jelinek ini juga sudah banyak ya sarjana lain yang membahas tentang negara. Akan tetapi umumnya hanya membahas satu pokok bahasan. Misalnya Machiavelli ya, membahas tentang kekuasaan ya. Rousseau ya, membahas tentang kedaulatan rakyat ya. Kita tahu Rousseau ya, teorinya adalah do social contract ya, do kontrak sosial ya, bagaimana rakyat itu yang berdaulat ya kan. Kemudian Thomas Hobbes dan John Locke membahas tentang perjanjian masyarakat ya, hampir sama dengan teorinya Rousseau. Nanti kita akan lihat bahas satu-satu ya, tapi ini mereka ini ya, beliau-beliau ini yang di bawah ini membahas negara dari sisi yang bersifat parsial ya, hanya sebagian ya tadi ya. Machiavelli membahas tentang kekuasaan ya, Rousseau membahas tentang kedaulatan rakyat, Hobbes dan John Locke tentang perjanjian. Tapi kalau Jelinek ya sudah lebih luas, bahkan nanti dia mengkaitkannya dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan nanti kita akan lihat ya. Jadi kesimpulannya Jelinek ini yang nanti akan kita pelajari mengumpulkan ya seluruh ilmu pengetahuan tentang negara, makanya beliau disebut sebagai bapaknya ya, bapak ilmu negara ya. Ini bapak ilmu negara ya. Nah, di dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai ya theory of state ya, theory of the state ya. Ilmu negara itu di dalam bahasa Inggris ya, theory of state ya, theory of the state ya. Teori negara disebut juga sebagai theory of politik ya,
politik teori ya, juga disebut sebagai teori politik sebenarnya. Jadi memang ada irisan yang sangat besar sekali dengan ilmu politik ya, karena memang di bahasa Inggris juga disebut sebagai theory of politik ya, tapi lebih banyak theory of state ya. Dan bapak ilmunya negara ini adalah George Jelinek ya. Nah, bagaimana sistematikanya? Nah, ini kita nanti sampai di sini aja ya, sampai di sistematikanya aja. Nah, pertama ya, sebelum ke sistematika dari George Jelinek, kita lihat dulu pengertian negara atau pengertian ilmu negara ya, Staffwin-Sensaf ya, yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekankan pada segi objeknya, yaitu negara ya. Jadi menurut beliau George Jelinek ya, dalam arti sempit ya, disebut dengan Staffwin-Sensaf, yaitu ilmu pengetahuan negara yang menekankan objeknya negara. Tapi di dalam Rechtwissenschaft ya, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang menekankan pada segi hukumnya ya. Nah, jadi ada ilmu negara dalam arti sempit dan juga ilmu negara dalam arti hukumnya, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara ya, serta hukum antar negara atau hukum internasional publik. Nah, ini kalau teman-teman pahamin ya. Jadi dari segi hukumnya disebut dengan Recht ya, Wissenschaft ya. Sedangkan dari segi ilmu negaranya ini disebut dengan Staatswissenschaft ya. Nah, ilmu negara dalam arti sempit tadi ya dibagi-bagi lagi oleh George Jelinek. Nanti kita lihat lebih enak nanti ngelihat tabelnya ya, ngelihat bagannya ya. Tapi ini kita jelaskan dulu ya. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang sifatnya deskriptif ya, menggambarkan ya, bersifat deskriptif ya, bersifat menggambarkan. Jadi menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan ya. Misalnya satu negara ya dijelaskan tentang wilayahnya ya, rakyatnya seperti apa ya, penguasanya bagaimana ya. Nah, tetapi dijelaskan secara sistematis ya, dan tidak menyatakan bahwa keseluruhannya merupakan unsur-unsur. Jadi yang pertama tadi ilmu negara itu ya, menjelaskan negara dalam pengertian deskriptif ya. Kemudian berikutnya juga menjelaskan ya ilmu negara yang sesungguhnya, yang disebut dengan teori Staffwin-Sensaf atau Staatlehre ini tadi ya, yaitu ilmu pengetahuan tentang negara yang mengambil bahan-bahannya ya, kemudian mengolah dan menganalisanya ya, sehingga secara sistematis ya kita mencari pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi, sehingga ini menghasilkan ya suatu yang bersifat teori ya. Jadi ini sudah ke teori ya. Kalau tadi ini kan deskripsi ya, penjelasan deskripsi ya, deskripsi lah pokoknya ya, deskripsi. Ya teman-teman ya. Jadi kalau ini deskripsi, ini sudah teori. Nah, yang ketiga ya masih kaitannya dengan pengertian ilmu negara secara dalam arti sempit ya, disebut dengan praktis Staffwissenschaft, yaitu ilmu negara yang diterapkan dalam praktek atau kegiatan kenegaraan atau merupakan ilmu politik. Jadi antara ilmu negara dan ilmu politik ya, menurut Jelinek terdapat hubungan yang erat. Sedangkan menurut tradisi dari negara-negara Anglo-Saxon, ilmu politik merupakan ilmu yang berbeda dengan ilmu negara karena merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ya. Jadi memang beliau ini ya mengkaitkan gitu ya ilmu negara dengan ilmu politik. Nah, ini kira-kira yang teman-teman harus pahami. Jadi intinya tadi ada tiga bahasan besar ya di dalam ilmu negara atau Staatswissenschaft menurut Jelinek, yaitu dari segi deskripsinya ya, dari segi teorinya, dan juga dari segi prakteknya ya. Nah, kemudian mungkin ini mengulang yang tadi ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, teori ilmu negara ya, teori ilmu negara ada yang bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua negara, yaitu yang ditulis oleh beliau ya, oleh Jelinek ya,
dalam bukunya Allgemeine Staatslehre ya, ilmu negara umum. Nah, tapi ya selain ilmu negara umum ya ada juga ilmu negara khusus ya, yang disebut dengan Bosender ya, Staatslehre. Jadi teman-teman banyak istilah nih ya. Tadi tahu Allgemeine Staatslehre ya, ilmu negara yang bersifat umum. Kemudian ada juga ilmu negara yang bersifat khusus ya, yang ditulis oleh Jelinek ya adalah ilmu negara yang bersifat umum ya. Nah, ini sistematikanya. Ini kelihatan nggak nih ya? Gedein ya. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi tadi itu ya. Dalam arti ilmu negara ya, dalam arti sempit tadi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang negara ya. Nah, dalam arti luas dia itu tidak hanya membahas tentang negara, tapi juga membahas tentang ya hukum tata negara ya, hukum administrasi negara, bahkan hukum internasional. Nah, ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahamin ya. Kemudian ya di dalam pengertian bahasan ilmu negara dalam arti sempit ya, Staatswissenschaft dalam arti sempit ini ya dibahas tiga hal ya. Ini tadi dari segi gambarannya ya, gambaran tentang sebuah negara ataupun gambaran dari perbandingan ya dari banyak negara, deskripsinya, kemudian dari segi teoritisnya dan dari segi prakteknya ya. Kemudian menghasilkan dua kelompok besar ilmu negara, yaitu ilmu negara umum dan ilmu negara khususnya Allgemeine Staatslehre, ilmu negara umum dan Bosendere Staatslehre, ilmu negara khusus ya. Nah, ternyata ini dibagi lagi ya teman-teman ya. Lihat ya. Nah, ini dibagi lagi mana dia? Nah, ini ya. Ilmu negara umum ya, Allgemeine Staatslehre ini dibagi lagi menjadi ya ilmu sosial ya, dibagi dengan kaitannya nanti dengan ilmu negara umum ya yang bersifat sosiologis ya, dan ilmu negara umum yang bersifat yuridis. Bedanya apa ya? Sosiologis dengan yuridis. Kalau yuridis itu lebih kepada hukum ya, membahas tentang kajian hukumnya ya, norma-normanya ya, membahas tentang hukumnya tentunya. Dari namanya kita sudah paham ini adalah berkaitan dengan hukum ya. Sedangkan sosiologis ini berkaitan dengan bangunan masyarakatnya ya. Nah, ini itu ya. Inilah gambaran besar ya dari ilmu negara yang dicetuskan oleh Bapak Ilmu Negara, yaitu George Jelinek dari mana? Dari Jerman ya, dari Jerman ya. Nah, ini kita pertemuan pertama saya kira sampai ini aja dulu, minimal teman-teman udah paham sejarahnya ya. Mulai tadi dari Aristoteles ya, kemudian dari Plato ya, kemudian ya kaisar di Jerman yang memerintahkan menggali ya dasar-dasar ilmiah dari sebuah kekuasaan. Kemudian akhirnya muncullah ini ya ilmu negara yang akan kita bahas ya, definisi-definisinya, teori-teorinya ya, sejarahnya ya, termasuk perkembangannya ya dalam 2 atau 3 pertemuan. Ada musik enak juga tuh ya. Baik ya, ini mungkin terakhir ilmu negara umum. Jadi kesimpulan lagi ya, ilmu negara umum maupun ilmu negara khusus ya, menurut Jelinek ya, Jelinek ini mengintrodusir suatu teori baru. Nah, ini ya teori baru ini ya. Teori baru apa? Teori barunya Jelinek itu mengatakan dia ada teori baru yang berbeda dengan sarjana-sarjana lain ya, yaitu teori dua segi ya. Teori ini meninjau negara dari 2 segi ya, segi sosiologis dan segi yuridis ya. Segi sosiologis melihat negara sebagai suatu bangunan masyarakat ya, atau negara sebagai suatu kebulatan ya, Ganzeit ya. Sedangkan segi yuridis melihat negara dalam strukturnya atau negara sebagai suatu bangunan hukum ya. Jadi kelebihan dari teorinya Jelinek yang teman-teman catat ya, mengapa dia dianggap sebagai bapak ilmu negara, karena dia menggabungkan ilmu negara ini ya dari 2 segi ya, atau dari 2 sisi ya. Dari sisi sosiologis ya, artinya bagaimana bangunan masyarakatnya ya, bagaimana organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk suatu negara, dan juga dilihat juga dari segi hukumnya ya, dari segi perangkat
peraturan perundang-undangannya, norma-normanya. Ini akan nanti kita akan lihat, sehingga melahirkan ilmu negara. Ya. Nah, kemudian beliau ya Jelinek juga kita lihat baik di dalam ilmu negara umum ya, karena tadi menggabungkan dua jenis pendekatan atau dua jenis bahasan, yaitu bahasan sosiologis dan juga bahasan yuridis ya. Begitu pula dalam ilmu negara khusus. Jadi inilah yang nanti akan kita bahas ya teman-teman. Jadi secara sistematika ya, apa yang akan kita bahas dari ilmu negara ini ya, untuk teman-teman nanti menjadi awal ya melangkah. Pertama adalah hakikat dari negara. Apa sih negara itu tadi ya? Tadi sudah mulai kita berkembang, ada yang namanya demokrasi ya, republik, bagaimana terbentuknya negara. Nanti juga teman-teman catat ada yang namanya konvensi ya, dari segi hukum positifnya ya. Konvensi misalnya tentang pembentukan perjanjian internasional, yaitu nanti kaitannya bagaimana negara-negara itu terikat di dalam perjanjian. Nah, ini masuk ke dalam hakikat negara ya, pembenaran negara ya, bagaimana suatu negara itu dijustifikasi ya, dibenarkan ya, bagaimana terjadinya negara ya, tipe-tipe utama negara, kemudian tujuan negara, ini akan kita bahas semua ya. Kemudian ya dari segi yuridis ya, topik bahasannya meliputi bentuk negara, unsur-unsur negara dan unsur-unsur kedaulatan negara ya, konstitusinya seperti apa, alat-alat perlengkapannya ya, kemudian perwakilannya seperti apa ya, sendi-sendi pemerintahan dan fungsi-fungsi negara. Nah, itulah yang akan kita bahas ya teman-teman. Ini kita belum ya, ini baru pengenalan aja di pertemuan pertama ini. Saya kira itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan ya, silakan ya. Ini mumpung kita bisa ketemu ya, teman-teman ada pertanyaan apa aja boleh ya. Kalau tidak ada nanti silahkan di WA aja ya, di WA aja ke saya. Mungkin ada, kalau nggak ada pertanyaan nanti teman-teman bisa cari bukunya ya. Bukunya ini bagus sekali nih ya, ilmu negara ya, ilmu negara, nggak kelihatan ya. Nah ini ya, ilmu negara dari profesor dari Kansil ya. Nah, jadi pertanyaannya, siapakah Bapak ilmu negara? Siapa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti. Jelinek, Pak. Nah, Dimas nih ya. Dimas apa jawabnya? Oke ya. Tapi dengerin deh ya. Dimas Anugrah Putra Sulaiman. Masya Allah, namanya bagus sekali ya. Nah, terus, ini pertanyaan berikutnya. Apa bukunya yang ditulis oleh siapa tadi? George Jelinek, Pak. Jelinek. Bukunya apa namanya? Bahasa itu tadi, bahasa Jerman tadi. Stadler, Pak. Dimas lagi ya? Ini langsung nilainya A nih. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya apa ya? Tadi kan saya jelaskan tentang sejarah ya, siapa ya kaisar ya yang memerintahkan sarjana-sarjana ya di negaranya ya, di negara Jerman ya, untuk ya menggali ya, untuk mencari dasar-dasar ilmiah ya, kekuasaan ya, dasar-dasar ilmiah kekuasaan ya, dasar-dasar ilmiah kekuasaan ya. Siapa tadi nama kaisarnya tadi? Merhatiin nggak tadi? Tadi Dimas sudah tadi ya. Ayo. Lupa. Kaisar. Siapa? Kaisar siapa namanya? Wilhelm ya. Kaisar Wilhelm II ya.
Baik, saya kira itu ya. Saya kira itu nanti teman-teman silahkan pelajari lagi ya untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan nanti bahas langsung ya kepada istilah negara ya, dimulai dari zaman mulai dari zaman abad ke-15 ya, abad ke-15 di Eropa ya, misalnya zaman Renaissance ya. Di situ kita lihat istilah negara itu misalnya disebut di dalam bahasa Itali ya, di dalam bahasa Itali disebut dengan lo Stato ya, lo Stato. Kalau kita bahasa Indonesia negara ya, orang Itali bilang lo Stato ya. Nah, ya. Nanti kita akan bahas itu ya, apa itu lo Stato bahasa ya, ini bentar ya, masih ada waktu lagi dikit ya. Nah, ya. Atau ya, lo Stato ya, atau juga disebut sebagai state ya, dalam bahasa Inggris state ya. Ini akan kita bahas nih, apa hewan apa state, walaupun kita sering dengar, tapi kita akan membahas pengertian-pengertian dari para ahli ya. Kemudian juga dalam bahasa Belanda disebut de Staat ya, de Staat ya, hanya dua ya, de Staat ya. Di bahasa Belanda ya, de Staat ya. Nah, di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai apa? Sebagai negara ya, diterjemahkan sebagai negara. Artinya apa ya? Yaitu suatu sistem tugas atau fungsi publik ya, dan alat perlengkapan yang teratur dalam wilayah atau daerah tertentu ya. Nah, ya. Jadi kalau nanti kita buka ya definisi negara, ini akan banyak sekali ya. Misalnya definisi dari Oppenheimer ya, dari Duguid ya, MacIver ya, banyak sekali ya. Ada yang mengatakan sebagai negara itu misalnya dikatakan sebagai suatu sistem ya, institusional ya, atau sebuah organisasi asosiasi. Ini menurut MacIver. Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Nanti teman-teman silahkan cari itu ya, definisi negara yang disampaikan oleh banyak para ahli-ahli ya. Kemudian juga istilah negara menurut Van Apeldoorn ya, dia menggunakan istilah negara dipakai dalam arti penguasa ya, penguasa. Kemudian kita juga mengamati ya, untuk teori-teori dari tokoh-tokoh lain juga mengatakan negara itu sebagai persekutuan rakyat ya. Negara juga diartikan sebagai suatu wilayah ya. Bahkan negara juga menurut Van Apeldoorn ini ya dikatakan sebagai kas negara atau fiskus ya. Jadi nanti kaitannya dengan perpajakan ya. Jadi untuk menyatakan harta yang dipegang oleh negara ya, oleh penguasa ya, misalnya ya dikenakan istilah pendapatan negara ya. Kira-kira itu ya, banyak sekali ya. Kemudian juga nanti teman-teman saya ingin bisa menjelaskan antara hubungan ya negara dengan pemerintah ya. Apa yang dimaksud dengan state dan apa yang dimaksud dengan government. Ini harus bisa dibedakan ya. Nah, ya. Jadi di banyak misalnya ya, kita melihat ya di era zaman kuno ya, era-era dulu ya, terutama di zaman Prancis ketika masih ada kekaisaran ya, misalnya Raja Louis XIV ya pada saat itu di Prancis ya, mengatakan negara adalah saya ya, le état c'est moi ya. Jadi negara itu ya kaisar. Nah, itu pada waktu itu ya, pada waktu tentunya tidak relevan ya dengan kondisi kekinian ya. Nah, kemudian timbul ya kan negara demokrasi ya, mengatakan ya negara itu adalah rakyat ya, the community that is governed. Maka berkembang tadinya negara adalah kaisar ya, di era demokrasi berkembang negara adalah sebagai apa tadi? Masyarakat ya, the community. Mengesampingkan ya pengertian di zaman-zaman kerajaan yang memerintah secara absolut, secara mutlak ya. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti ya di pertemuan kedua. Kemudian juga berkembang lagi ya, pemikiran-pemikiran tentang negara yang mempersamakan negara dengan government ya, dengan pemerintah. State is government ya. Misalnya adalah dari bukunya Edward McChesney ya. Perbedaan antara state dan government ya apa? Nah, ini harus teman-teman pahamin ya. Di sini dapat saya sampaikan ya, mungkin untuk catatan ya sebagai bahan pemikiran ya. Misalnya adalah apa yang dikatakan oleh
the Supreme Court of United States ya. Oh, ini keren sekali ya. Jadi teman-teman catat ya. Apa sih bedanya pemerintah dengan negara ini pada tahun 1870 ya. US Supreme Court ya, US Supreme Court, Supreme sorry ya. Supreme ya. US Supreme Court ya. US Supreme Court ini menyatakan ya mengenai ya ini ada sebuah kasus ya, tubrukan antara kapal Prancis ya Euriale dengan kapal Amerika Serikat Safire ya. Dalam keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu dinyatakan bahwa kapal Prancis ya Euriale ya tetap menjadi milik negara Prancis sekalipun pemerintahnya telah diganti, yaitu dengan pemerintah Kaisar Napoleon III kepada pemerintah Republik Prancis. Di sini artinya apa? State itu ya telah diartikan dengan nationality, national sovereignty, sedangkan government diartikan sebagai the agent of representative of the national sovereignty. Jadi itu bedanya ya. Nah, ini nanti teman-teman cari itu ya, kasus tabrakan kapal antara kapal Prancis ya, kapal Prancis ya. Jadi ini kasusnya adalah saya tulis ya, kapal ya, kapal ini, kapal ya Prancis ya, kapal Prancis ya versus kapal Amerika ya. Nah, jadi walaupun pemerintah pada saat itu, jadi apa yang bisa kita ambil dari keputusan Mahkamah Agung Amerika itu ya, walaupun ya pemerintahannya berganti ya, negara negaranya tetap ya, negaranya tetap ya. Jadi konsepnya disebut dengan ya the national sovereignty atau kedaulatan nasional ya. Jadi berbeda dengan government ya atau pemerintah sebagai perwakilan saja ya, the agent of representative. Baik, saya kira itu ya. Ini jadi bahan diskusi nanti untuk pertemuan berikutnya ya, perbedaan antara negara dengan apa? Pemerintah ya, di mana ya tanggung jawab negara dan di mana tanggung jawab pemerintah. Salah satu kunci dari sejarah awal mula terjadinya perbedaan definisi ini yaitu bermula dari putusan Supreme Court Amerika yang perlu teman-teman pelajarin di tahun 1987 ya. Baik ya, karena sudah habis waktunya ya, kita sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih ya. Ini saya dulu ya. Saya print screen dulu sebentar. Ini yang hadir ini harus kita hargain ya. Walaupun yang aktifnya hanya beberapa. Bentar ya. Saya mau print screen dulu. Entar dulu, jangan keluar dulu. Saya print screen dulu sebentar. Hadir, Pak. Siap. Nah, ini ya, kelihatan nih kalau gini. Dulu ya, saya taruh di WhatsApp-nya Mbak Feni. Oke, 1, 2, udah ya, satu layar doang ya. Oh, ini aja deh, oke. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin live ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa minggu depan.